Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pemetaan efek spasial pada data garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Indah Trihan Lukinda. Dan saya Karisma Duluhyuni. Dan saya Muhammad Nurafi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan kita. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas yaitu ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Karisma. Kepada Saudari Karisma, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Sedangkan kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana tingkat pendapatan seseorang menyebabkan dirinya tidak dapat mengikuti tata nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemiskinan juga dapat mengindikasikan bahwa terjadi pembangunan yang tertinggal di suatu daerah sehingga timbul ketimpangan dalam masyarakat. Kemiskinan di Indonesia salah satunya dapat diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, selama Maret sampai September 2021, garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari Rp457.455 per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp463.251 per kapita per bulan pada September 2021. Kenyataan di atas membutuhkan upaya perluasan pendekatan spasial dalam penyusunan program anti kemiskinan yang dijalankan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Kemiskinan sebagai isu pembangunan lokal secara lokalitas memiliki keterkaitan erat dengan faktor lokasional di mana fenomena ini terjadi. Pendekatan spasial merupakan pendekatan utama dalam geografi. Dalam geografi, pendekatan spasial adalah suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang, yang dalam hal ini variabel ruang mendapati posisi utama dalam setiap analisis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk rancangan penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini adalah penelitian non-eksperimen, karena menggunakan data yang telah tersedia, yaitu bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang eksploratif, yaitu memberikan gambaran dan karakteristik terhadap semua variabel yang digunakan dengan melibatkan efek wilayah atau spasial. Adapun metode yang kami gunakan adalah autokorelasi spasial Moransky dan Local Indicators of Spatial Autocorrelation atau LISA. Penelitian ini menggunakan rancangan kausal komparatif yang bersifat ex post facto, yaitu data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung. Lalu pokok bahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Rofi. Kepada Saudara Rofi, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu data garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021. Adapun analisis-analisis statistika yang kita gunakan yang pertama adalah analisis statistika deskriptif. Diketahui bahwa rata-rata garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 adalah 459.852. Garis kemiskinan tertingginya adalah sebesar 592.210 dan garis kemiskinan terendahnya sebesar 356.287. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 77.158,95, di mana nilai standar deviasinya tersebut lebih kecil dari nilai rata-ratanya, yang artinya tidak terdapat keragaman pada data.
Lalu ada gambar grafik pada slide ini, yaitu garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp457.455 dapat dikatakan baik karena berada di bawah batas ambang garis kemiskinan nasional, yaitu sebesar Rp505.469. Namun pada tingkat kota atau kabupaten seperti Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, Palembang, dan Prambuli masih memiliki garis kemiskinan di atas ambang tingkat nasional. Lalu selanjutnya ada analisis spasial Moran's-i, yang dimana indeks Moran merupakan perhitungan autokorelasi spasial secara keseluruhan dari semua daerah cross section yang diteliti, dalam hal ini seluruh kabupaten atau kota di Sumatera Selatan. Kita menggunakan software R. Diperoleh Moran's-i tesnya, yaitu P-min value-nya sebesar 0,0798. Diketahui bahwa perhitungan Moran's-i tes tersebut nilai P-min value-nya kurang dari alpha, yang dimana alfanya adalah 0,1, sehingga dapat diputuskan H0 ditolak, yang artinya terjadi autokorelasi spasial pada data garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021. Selanjutnya dari perhitungan ini kita dapat menghitung indeks Moran's pada setiap daerahnya. Lalu ada juga peta autokorelasi spasial metode Moran's. Berdasarkan peta tersebut dapat dilihat bahwa karakteristik garis kemiskinan di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mirip dengan karakteristik garis kemiskinan di kabupaten atau kota yang berdekatan. Lalu ada uji lokal indikator of spatial autocorrelation atau yang biasa disebut dengan LISA. LISA sendiri digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi spasial secara spasial untuk mendeteksi setiap unit amatannya. Lalu pada pengujian LISA pada tabel di samping kita peroleh itu untuk masing-masing kabupaten atau kotanya tidak ditemukan autokorelasi spasial secara signifikan karena tidak ada P-min value yang kurang dari alfanya. Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan hanya memiliki autokorelasi secara global saja, namun tidak memiliki autokorelasi secara lokal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tibalah kita pada pokok bahasan yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada perhitungan Moran's-i test diperoleh nilai p-value kurang dari alfa, di mana alfa adalah 0,1, sehingga dapat diputuskan bahwa H0 ditolak, yang artinya terjadi autokorelasi spasial pada data garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021. Lalu pada pengujian LISA, untuk masing-masing kabupaten atau kota tidak ditemukan autokorelasi spasial secara signifikan, karena tidak ada p-value yang kurang dari alfa. Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan hanya memiliki autokorelasi spasial secara global saja, tetapi tidak memiliki autokorelasi secara lokal. Adapun saran yang dapat kami berikan, sebaiknya pada analisis selanjutnya menggunakan variabel kemiskinan yang lainnya selain variabel yang digunakan dalam analisis ini, seperti persentase penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan lain sebagainya, yang kemungkinan memiliki autokorelasi baik secara global maupun lokal. Selain itu, dapat menggunakan metode yang lainnya agar seperti analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Hal ini bertujuan agar dapat menambah wawasan dan kreativitas, dan hasil yang didapatkan lebih bervariasi. Selanjutnya, selain penyampaian melalui video ini, kami juga membuat infografis untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai penelitian yang kami lakukan agar memudahkan masyarakat mendapat informasi melalui visual. Berikut adalah infografis yang kami buat. Untuk infografis ini dapat diakses melalui Instagram @mnurrofi11. Untuk link Instagram infografis tersebut bisa dilihat di kotak deskripsi ya. Ya, baik. Cukup sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.